Salam sejahtera, selamat pagi buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Terlebih lagi bagi saudara-saudara yang terkasih yang beribadah di rumah. Sekali lagi betapa kami sangat merindukan saudara bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini seperti yang biasa kita lakukan dan kerjakan. Memang rasa-rasanya seperti ada yang kurang ya ketika kita beribadah di rumah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kita harus bersyukur dengan yang ada, dan dengan cara keadaan bagaimanapun kita masih bisa menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Dan kalau menyangkut berkat Tuhan, berkat-berkat sorgawi tidak berkurang saat saudara beribadah di rumah, asal saudara datang pada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Sebenarnya kita akan baca dalam ayat yang ke-12 saja, tetapi untuk lebih baiknya kita baca ayat 1, 2, 3 bagian A, lalu lompat ayat yang ke-12. Saya akan memberi judul berita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melangkah dengan iman. Haleluya. Melangkah dengan iman atau berbuat dengan iman. Melakukan sesuatu dengan iman, ya. Kejadian 26 ayat 1, 2, 3 lalu lompat ayat yang ke-12. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Katakan amin. Lalu ayat yang ke-12 kita baca bersama. Ayat yang ke-12 baca bersama, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, mungkin kisah ini sangat sering kita baca, sangat sering kita dengar. Bagaimana Ishak menabur pada masa kelaparan, dan bagaimana Ishak diberkati Tuhan 100 kali lipat justru di tengah-tengah masa yang sukar, masa kelaparan itu. Saudara, pada pagi hari ini yang saya ingin angkat untuk menjadi bahan renungan firman Allah pada pagi hari ini untuk semua kita, semua jemaat adalah bagaimana seorang Ishak, ya, apa alasan seorang Ishak dia mampu melangkah, dia mampu menabur di tengah keadaan yang sebenarnya sangat tidak memungkinkan untuk dia menabur. Apa yang menjadi alasan Ishak sehingga dia berani menabur? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 1 di sini katakan bahwa timbullah kelaparan di negeri itu. Keadaan yang ada pada saat itu adalah timbul kelaparan. Mungkin saudara, kelaparan ini ya terjadi karena tidak adanya turun hujan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga tidak ada tanaman yang bisa ditanam di ladang yang bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, ladang-ladang rata-rata semuanya mengering. Tidak ada rumput tanaman yang bisa tumbuh. Keadaan yang ada sekeliling yang ada semuanya kering kerontang. Kenapa?
Kenapa? Karena terjadi kelaparan. Dan saudara, yang masuk dalam hati pikiran saya adalah, saya akan coba cari alasan apa yang benar-benar mendasari sehingga Ishak ini di tengah keadaan yang sebenarnya sangat tidak memungkinkan untuk dia bisa menabur, untuk dia berani menabur, tapi dia lakukan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau bicara tentang melangkah dengan iman, menabur dengan iman, melakukan sesuatu dengan iman, saudara, memang orang benar, hidup kita itu selalu diminta oleh Tuhan, seperti firman Allah katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Itu dalam Roma pasal 1. Lalu juga dikatakan adalah dalam lagu Pantekostal lama, dengan imanku ku hadapi semua gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, kita hadapi semua dengan iman. Saudara, satu jawaban yang saya dapat bahwa mengapa atau apa alasan Ishak berani menabur benih di saat situasi dan kondisinya sebenarnya secara logika sangat tidak mendukung, karena terjadi ya masa keadaan kelaparan. Saudaraku, benih itu menjadi begitu mahal, dan bahan makanan itu juga menjadi begitu mahal. Saudara, benih yang ditaburkan Ishak secara logika sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi bahan makanan. Mereka bisa pakai untuk bahan makanan mereka, tetapi Ishak memilih berani untuk menabur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu saja alasan Ishak yang saya lihat, bahwa Ishak menabur, Ishak melangkah, Ishak menaburkan benih dengan iman. Kalau minggu yang lalu firman Allah saya sampaikan tentang bagaimana hukum menabur menuai, bagaimana taburan kita akan menentukan tuaian kita. Taburan pola hidup yang baik akan menghasilkan bentuk kehidupan yang baik. Taburan yang tidak baik, pola hidup yang tidak baik akan menghasilkan kepahitan, kesuraman, dan air mata. Nah, tetapi pagi hari ini, ya, Ishak menabur, artinya dia melangkah, dia berani melakukan sesuatu, saudaraku, di tengah keadaan yang sebenarnya sangat-sangat tidak memungkinkan. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, sebenarnya adalah satu situasi kondisi yang serba sulit, serba sukar. Semua kalangan bisa dikatakan hari-hari ini sedang menjerit dengan keadaan yang ada. Saudara, dari sisi ekonomi tidak pendeta, hamba Tuhan, tidak jemaat dalam kondisi yang sama. Pengusaha besar yang punya pabrik dengan pegawai kecil yang bekerja 1 bulan digaji, ya, dalam kondisi yang sama, serba sulit, serba susah, serba sukar. Ya, keadaan yang ada sekarang, ya, bisa dikatakan digambarkan dalam Kejadian 26 seperti sedang terjadi masa kelaparan. Tidak ada dalam posisi yang benar-benar aman. Kita punya berkat sedikit, kita punya keuangan sedikit, mungkin kita berpikir untuk lebih baik saya gunakan itu untuk persiapan kehidupan saya, untuk anak-anak saya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika peristiwa kelaparan ini terjadi, ya, Tuhan sudah berpesan kepada Ishak, tetap tinggal di negeri ini, jangan menyeberang ke Mesir. Ini secara rohani punya pengertian yang sangat baik sekali. Meskipun terjadi kelaparan, Mesir itu selalu bicara tentang dunia. Jangan menyeberang kepada dunia. Jangan, saudara, pengharapan saudara
saudara tukarkan dengan hal-hal yang lain. Jangan iman percaya kita kepada Tuhan tukarkan dengan hal-hal yang lain. Jangan menyeberang ke dunia. Saudara tahu ketika di Bethlehem terjadi kelaparan pada saat zaman hakim-hakim Elimelek, saudara, ada Naomi. Saudara, lalu apa yang terjadi? Keluarga Elimelek menyeberang ke Moab. Moab juga bicara tentang dunia. Apa yang terjadi? Mereka berpengharapan bahwa di Moab keadaan mereka akan semakin baik. Ya, tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Mereka harapkan manis, yang terjadi justru kepahitan. Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion meninggal. Akhirnya setelah beberapa tahun mereka tinggal di sana, mereka harus kembali ke Bethlehem. Dan orang-orang Bethlehem ketika melihat Naomi katakan kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara. Kenapa? Karena yang pahit yang telah aku alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kisah daripada keluarga Elimelek mengalami yang pahit. Kenapa? Menyeberang ke Moab. Itulah sebabnya ketika terjadi masa kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal, Tuhan berpesan yang pertama sebelum dia memberikan janjinya, jangan pergi menyeberang ke Mesir. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Ya, tetap andalkan Tuhan, jangan menyeberang ke Mesir. Pertama. Kedua, dalam ayat 3, ya, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Untuk kondisi hari-hari ini mungkin kita tidak berjangkauan kita bukan mengejar diberkati limpah menjadi orang kaya. Saya rasa di tengah-tengah keadaan yang ada, kita bisa bertahan, Tuhan pelihara, cukup semuanya sudah, puji Tuhan, haleluya, amin saudara. Ya, saya tidak bicara tentang bagaimana Tuhan memberkati 100 kali lipat, meskipun itulah yang Tuhan sudah kerjakan untuk Ishak. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara, berita pada pagi hari ini adalah, saudara, mari saya ajak saudara, meskipun di tengah keadaan yang ada, dalam keadaan yang sulit, seperti masa kelaparan, berani menabur. Menabur dalam pengertian apa? Menabur memang pengertiannya banyak, bisa bicara tentang memberi, tapi saya tidak bicara memberi pada pagi hari ini. Kalau bicara menabur, tapi khusus menabur ini artinya, ayo saudara, berani lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Meskipun situasinya seakan-akan mau buat apa, semuanya serba sulit. Saudara, kalau pada masa itu Ishak memperhatikan keadaan, saudara, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia nggak bisa menabur, dia nggak bisa menanam. Saudara, kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, saya rindu bahwa dari kisah Ishak ini dapat menginspirasi kita semua. Apa alasan Ishak yang utama dia berani menabur? Meskipun sebenarnya saya yakin bahwa gejolak itu pasti ada, ya, peperangan dalam batin jiwanya itu pasti ada. Karena apa? Secara logika, ketika Ishak menaburkan benih, lebih baik benih ini ditahan untuk saya bisa pakai untuk makanan. Kenapa? Karena secara logika, kemungkinan besar secara logika benih ini akan tertabur sia-sia, tidak akan tumbuh. Kenapa? Tidak ada air, terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, saudara. Secara logika, secara manusia, sia-sia saja.